wabarakatuh. Baik, kita mulai kuliah kita pada hari ini, yaitu dengan materi SQL. Jadi kita ada 5 pertemuan termasuk hari ini. Apa namanya ya? Mungkin hari ini akan ada 2 materi yang akan saya bahas. Jadi rencananya ini kan minggu keberapa ya? Kalender berarti ini 3 minggu lagi ya sebelum Lebaran. Nah, 3 minggu lagi. Jadi sesudah Lebaran itu nanti akan ada 2 pertemuan lagi, ya, 2 pertemuan lagi. Jadi nanti di pertemuan sebelum ujian, maksudnya di minggu ke-15-nya rencana saya kita istilahnya bahas-bahas apa namanya tentang SQL atau aljabar relasional. Rencana saya seperti itu. Jadi di 3 minggu ini semua materi saya usahakan habis gitu. Jadi nanti di tanggal berapa, di tanggal 9 ya, tanggal 9 itu insya Allah kita masuk secara offline kembali untuk ya apa namanya ya sambilan silaturahmi juga kan habis Lebaran. Habis itu juga kita bahas-bahas bagian mana yang mungkin masih kurang dipahami. Jadi nanti kita bahas di pertemuan terakhir sebelum ujian ya. Jadi di tanggal 16 insya Allah nanti itu akan diadakan UAS-nya ya. Oke, baik, saya share screen dulu. Baik. Jadi materi kita hari ini adalah SQL, DDL, dan DSL. Walaupun ini mungkin sudah dibahas di praktikum, cuman saya sedikit mengulang. Siapa tahu masih ada yang kurang mengerti, ya saya jelaskan apa namanya lebih detailnya itu nanti seperti apa. Oke. Nah, SQL di sini adalah suatu bahasa, tapi bukan bahasa pemrograman sebetulnya, tapi bahasa query. Jadi memang kepanjangannya itu Structured Query Language. Jadi suatu bahasa di mana bahasa ini memiliki beberapa fungsi, yaitu DDL, ya, Data Definition Language, kemudian DML, Data Manipulation Language, dan DCL, Data Control Language. Jadi basis apa namanya setiap DBMS ya, setiap DBMS yang bisa kalian gunakan apapun itu jenisnya. Nah, itu pasti akan memiliki ketiga hal ini. Minimalnya itu ada 3 hal ini. Ya, walaupun nanti masing-masing DBMS itu nanti ada fungsi apa namanya function-function yang tambahan yang lainnya. Nah, itu udah lain cerita, tapi yang minimal ini itu pasti akan ada. Jadi SQL ini awalnya diciptakan oleh IBM, ya IBM. Kenapa? Karena IBM ini adalah perusahaan yang awal mula sekali membuat apa namanya ya penyimpanan data, ya maksudnya basis data itu secara komersial. Jadi ada mesin IBM itu saya ingat kali waktu saya kerja praktek zaman dulu ya, bukan zaman sekarang, tapi kayaknya sekarang masih dipakai juga. Nama mesinnya itu apa ya? AS Pak Atos apa ya? Nah, itu adalah mesin IBM. Jadi mesin IBM ini seperti servernya gitu ya, tapi memang dia sangat powerful sekali. Ya mungkin pada zaman itu ya powerful, tapi nggak tahu, saya nggak pasti juga sampai sekarang apakah masih digunakan atau enggak. Nah, kemudian dia mulai berkembang sehingga banyak versi daripada SQL, dan akhirnya SQL ini terkadang antar di BMS itu ada perbedaannya, ya. Istilahnya mungkin ada fungsi yang ada di
Oracle tapi dia nggak ada di MySQL misalnya. Nah, itu bisa saja seperti itu. Namun fungsi-fungsi dasarnya yang tadi saya bilang DDL, DML, dan DCL itu adalah ada. Jadi semuanya itu ada, cuman nanti fungsi tambahannya itu yang biasanya berbeda, ya. Nah, sehingga karena berbeda tadi, ya, karena berbeda, terkadang ya kita nggak bisa apa namanya ya, nggak bisa kalau istilahnya basis data yang udah kita gunakan itu MySQL, ya kalau ingin kita pindahkan ke apa namanya di BMS yang lain ya berarti perlu perlu usaha tambahan istilahnya ya. Jadi nggak bisa langsung seperti itu aja kita pindahkan. Jadi apakah nanti perlu ada settingan khusus misalnya yang tergantung kepada di BMS-nya itu masing-masing. Kenapa? Karena memang berbeda. Nah, kalau misalnya kita belajar di sini kan kita pakai MySQL atau MariaDB ya. Jadi ini sama ya fungsinya itu sederhana aja. Tapi kalau misalnya nanti kalian misalnya menggunakan SQL Server atau pakai Oracle atau misalnya pakai PostgreSQL, nah itu udah ada banyak ya perbedaannya. Nah, namun bukan berarti perbedaan tadi membuat kita jadi aduh gimana ya ribet gitu ya. Nah, kenapa? Karena ya sebetulnya semuanya itu pasti akan ada tutorialnya juga gitu kan. Jadi ya perlu sedikit mengawali dari awalnya aja gitu ya. Tapi nanti secara dasarnya sama, hanya nanti yang advance-nya itu yang mungkin perlu kita pelajari lebih lanjut lagi untuk masing-masing di BMS tadi ya. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita akan membahas satu-satu setiap fungsi daripada SQL ya, DDL, DML, dan DCL. Nah, DDL itu apa? Atau Data Definition Language. Jadi kalau udah dibilang itu Data Definition Language, definisi. Kesannya kalau udah dibilang definisi itu kan maknanya gitu ya. Jadi makna sesuatu. Nah, sebetulnya di sini yang disebut dengan DDL ini lebih ke kita itu membuat basis data yang awalnya itu tidak ada menjadi ada di dalam di BMS. Jadi sifatnya seperti itu ya. Data definition language itu seperti istilahnya dari yang sebelumnya itu nggak ada, kita adakan dia. Jadi segala macam fungsi-fungsi yang terkait dengan proses pembuatan tadi, proses penghapusan atau proses mengupdate hal tersebut. Nah, itulah yang kita sebut sebagai data definition language. Nah, sehingga apa? Sehingga apa yang ada di dalam DDL ini ya itu akan melibatkan tiga fungsi utamanya yaitu create, kemudian apa ya? Remove ya. Coba saya delete atau remove. Apa ya? Lupa. Alter. Alter satu lagi apa? Ya. Oke. Create, remove, sama ya ini data definition language. Nah, jadi pertama sekali kita lihat yang create ini seperti apa. Ya, create ini maknanya kok yang muncul gambarnya cuma beberapa orang. Nggak muncul semuanya nih videonya. Oke. Nah, yang pertama sekali create. Nah, create jelas sesuai dengan maknanya itu berarti kita menciptakan sesuatu dari yang nggak ada menjadi ada. Nah, maksudnya apa? Yang pertama sekali yang harus kita buat yang berarti kan create database dulu. Nah, baru kemudian kita akan create table ke dalam database, gitu ya. Nah, jadi bagaimana sintaksnya? Nah, ini kan udah kalian pelajari juga di praktikum, ya, sintaksnya ini create table, nama table, kemudian atribut name, kemudian domain. Ya, mungkin yang kalian kenal sebelumnya yang disebut dengan domain ini adalah tipe data. Padahal tidak hanya sekedar tipe data saja. Ya, jadi domain ini tidak hanya tipe data saja, tapi dia
apa ya istilahnya, dia bisa memiliki fungsi constraint ya, constraint tertentu, bukan constraint ya, lebih ke apa ya intinya, ada informasi yang lain selain daripada tipe data sebetulnya bisa kita buat saat kita membuat domainnya ini. Ya, kemudian nanti ada tambahan yang lainnya adalah constraint. Nah, constraint ini dibuat tanda siku ini maknanya dia adalah pilihan. Nah, kalau constraint-nya itu langsung dibuat sesudah nama atribut berarti ini hanya kepunyaan si ini aja. Nah, tapi kalau misalnya kita buat sesudahnya ya berarti itu berlaku untuk yang lainnya juga. Nah, contohnya misalnya ini yang tadi saya jelaskan. Nah, ini adalah nama atribut, ini adalah domainnya, ya domainnya. Kemudian ini adalah constraint, ini juga constraint, ini semua yang hijau-hijau ini semuanya adalah constraint-nya. Nah, constraint-nya itu macam-macam, nanti akan kita lihat satu persatu seperti apa. Nah, di praktikum mungkin juga udah dibahas ya. Nah, apa sih hubungan antara yang udah kita pelajari sebelumnya antara primary key dengan foreign key? Apa hubungannya? Ya, primary key ini kan adalah kunci unik. Maknanya kita ingin membedakan antara satu data dengan data yang lain itu bagaimana sehingga nanti kalau kita perlu data yang spesifik itu kita bisa tahu data apa yang ingin kita ambil. Caranya gimana? Caranya kita membuat ada suatu primary key. Nah, primary key ini yang muncul pada tabel yang lain itu yang kita sebut sebagai foreign key. Nah, antara primary key dengan foreign key ini harus berelasi. Nah, apa makna berelasi? Supaya kalau datanya ini ada di primary key, barulah dia boleh muncul pada foreign key-nya. Jadi nggak bisa foreign key itu muncul tiba-tiba seperti itu saja tanpa ada muncul sebagai primary key-nya. Itu maknanya. Makanya apa? Makanya kita perlu menambahkan constraint ini. Nah, ini dia constraint-nya, reference. Jadi reference ini maknanya apa? Untuk membatasi bahwa foreign key data yang ada dalam foreign key tadi itu hanya boleh wujud kalau dia sudah muncul di dalam primary key-nya. Itu maknanya. Jadi jangan sampai tiba-tiba ada data yang lain selain daripada primary key, nah itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, kemudian di sini juga ada constraint tambahan yang lainnya yaitu unique. Nah, di sini adalah apa sih bedanya antara SQL dan model relasional yang udah kita pelajari sebelumnya ya kan kita istilahnya bermula dari model dulu kan perancangan itu pasti akan menghasilkan model. Nah, modelnya pada basis data ini apa ya? Diagram modelnya. Nah, jadi apa namanya ya? Di dalam model relasional saat kita menggambarkannya ya, saat kita menggambarkan model relasional tadi, nah itu kan nanti akan muncul ya, muncul semua atribut-atributnya tergantung daripada jenis yang atribut yang kita buat pada setiap entitas tadi, ya. Nah, jadi istilahnya setiap entitas itu kan pasti akan menjadi tabel, ya kan? Setiap entitas itu pasti akan menjadi tabel. Nah, namun yang uniknya, namun yang uniknya tabel-tabel yang ada di dalam SQL yang udah kita buat tadi belum tentu dia akan menjadi relasi. Nah, apa maksudnya di sini? Ya. Nah, jadi istilahnya kayak gini. Kalau misalnya kan kita punya table. Nah, ini table employee misalnya. Nah, di sini ada tabel admin.
Nah, ini pasti akan sering saya jumpai saat TA ya, saat TA di mana pada penelitian biasanya sih bidang minat RPL ya, rekayasa perangkat lunak itu biasanya sering akan membuat sistem atau aplikasi. Jadi seringnya pasti akan ada basis datanya. Nah, itu sering saya jumpai ya, ada table ya, ada table di mana dia nggak ada relasi apapun. Maksudnya apa? Dia hanya table yang muncul seperti itu aja tanpa ada relasi dengan table-table yang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan table yang kalian buat di dalam DBMS itu belum tentu adalah belum tentu berasal dari model relasional ya. Jadi istilahnya belum tentu dia adalah suatu relasi yang kita dapatkan daripada model relasional. Nah, sebetulnya pernah saya baca, ya sebetulnya sih boleh saja, cuman memang akan lebih baik ya antar table tadi ada hubungannya. Nah, kenapa antar table tadi ada hubungannya? Ya, supaya kita nanti bisa merelasikan antara masing-masing table tersebut. Nah, tapi memang terkait dengan hal ini ya, ini nanti ada table admin, nanti misalnya ada table-table yang lain. Nah, seringnya ini table bukan admin ya, table user biasanya ya, table user. Nah, biasanya memang table user ini sering sekali dibuat tidak berelasi dengan yang lainnya. Maknanya apa? Maknanya jadi berbeda, ya. Jadinya kesannya ya user ini, nah itu tidak bisa kita tidak bisa mengetahui setiap misalnya gini, misalnya kalau ini ada relasinya misalnya maintain ya, maintain itu bahasa Indonesia apa? Maintain. Nah, maintain itu berarti create kah, update kah, remove kah, delete misalnya kan, maintain. Nah, kalau ada relasi seperti ini, maknanya apa? Kita tahu bahwa data yang ada pada employee ini yang mengubahnya itu siapa? User mana yang mengubah data tersebut? Nah, itu kita bisa tahu kalau ada relasinya. Nah, andaikan misalnya ini nggak ada. Nah, yang bagian ini nggak ada. Nah, apa maknanya? Jadi untuk setiap data yang ada pada model relasional ini, kita nggak tahu siapa sih yang mengubah data tadi, itu kita nggak tahu. Kenapa? Karena nggak ada relasi dengan table usernya. Sehingga ya prosesnya tadi itu terjadi di mana? Ya biasanya nanti di set saat di aplikasi role ya istilahnya ya hak akses. Nah, jadi untuk halaman sekian 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 itu hak aksesnya user A misalnya. Nah, halaman sekian-sekian hak aksesnya siapa? Nah, biasanya itu nanti munculnya di aplikasi. Nah, padahal informasi tersebut itu juga penting kita munculkan di dalam basis data. Sehingga ya memang menurut saya sebaiknya itu ada relasi dengan tabel-tabel yang lain. Walaupun ya kalau nggak ada relasi ya saya nggak bisa mengatakan bahwa hal itu salah, nggak juga, karena bisa saja ya nggak ada relasi juga nggak apa-apa, tapi maknanya itu jadi berbeda ya, maknanya jadi berbeda. Kenapa? Karena kalau nggak ada relasi kita nggak akan tahu setiap data yang berubah pada tabel-tabel yang lain siapa yang mengubahnya, itu nggak tahu karena tidak terdata ya, tidak ada relasinya. Bingung? Mungkin apa yang saya jelaskan ini akan kalian lebih pahami saat kalian nanti membuat TA ya, karena kalau sekarang mungkin belum mengena gitu ya, belum mengena. Kenapa? Karena belum membuat project secara real. Nah, kalau kalian nanti udah buat TA,
udah langsung membuat basis datanya, atau nggak usah sampai TA lah, sampai misalnya ke mata kuliah RPL, bukan RPL ya, proyek perangkat lunak. Biasanya mata kuliah yang bidang minat perangkat rekayasa perangkat lunak itu seringnya nanti akan ada outputnya ya berupa sistem atau aplikasi gitu kan. Nah itu nanti baru kalian kenal, oh ini rupanya maksudnya gitu ya. Mungkin kalau sekarang belum terlalu paham ya apa yang saya jelaskan tadi. Jadi intinya ya nggak ada relasi boleh juga ya, saya nggak menyalahkan juga, tapi memang sebaiknya ada relasi dengan tabel-tabel yang lainnya juga. Oke, oke. Nah, istilahnya kayak gini ya, ya tidak salah kenapa? Karena memang bisa saja seperti ada tabel seperti ini juga, tabel log. Nah, tabel log. Nah, misalnya kita cuma hanya sekedar mendata log daripada user. Jadi activity daripada user itu apa-apa aja misalnya. Nah, jadi istilahnya kita nggak mau memasukkan table apa namanya? Kita tidak ingin mengaitkan isi daripada table tadi ke model relasionalnya gitu. Boleh ya, boleh juga. Makanya tadi saya bilang apakah harus ada relasi? Enggak juga gitu ya. Nah, tergantung keperluan ya, tergantung kasusnya itu nanti seperti apa. Nah, tapi itulah yang saya jelaskan tadi maknanya. Table SQL itu belum tentu menjadi relasi. Jadi maknanya table yang kalian buat di dalam DBMS itu belum tentu berasal dari model relasional. Bisa saja tidak. Gitu. Oke, panjang banget ya penjelasan saya di sini. Ini saya lanjut. Nah, jadi ini yang saya jelaskan tadi terkait dengan domain. Memang makna singkatnya ini adalah tipe data, tapi sebetulnya bukan tipe data juga. Kenapa? Karena kita juga bisa membuat user defined domain. Jadi user defined domain ini maknanya apa? Sesuatu yang khusus yang nanti bisa kita gunakan kembali dan penggunaannya itu mirip seperti tipe data yang lain. Yang ini gitu. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya kayak gini. Nah, contohnya ya, cara buatnya gimana? Create juga. Jadi intinya apa yang ada di dalam DDL ini itu akan berkaitan dengan create yang tadi saya bilang, create, remove dan update. Nah, jadi pasti akan ada 3 hal ini. Mau kita table ya, ada create, ada remove, ada update, domain juga bisa seperti itu. Nah, untuk domain ya, untuk domain itu maksudnya misal kita ingin membuat suatu domain tertentu, nah caranya kayak domain, nah ini sintaksnya namanya S. Nah, S ini tipe datanya, kemudian apakah kita ingin memberikan nilai default, apakah nanti akan ada constraint tertentu yang ingin kita tambahkan. Nah, berarti caranya seperti apa? Ini contohnya ya, contohnya create domain employee age. Nah, S small int, ini berarti tipe datanya. Ada nilai defaultnya adalah 0. Kemudian ini yang kita sebut sebagai constraint-nya, yaitu check value lebih sama dengan 18 and value kurang sama dengan 67. Tujuannya apa dibuat domain ini? Ya, nah jadi istilahnya kalau udah dibilang small int itu kalau saya nggak salah itu berkisar antara 0 hingga 256 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya harus lihat kembali ya di tutorial di internetnya berapa. Tapi seingat saya seperti ini. Nah, ini maknanya apa? Kalau kita hanya sekedar buat small int, berarti ini semua nilai ini akan mungkin muncul ya, mungkin bisa semuanya itu bisa kita gunakan. Nah, namun kalau misalnya kita menganggap bahwa umur pekerja itu hanya boleh antara 18 hingga 67. Nah, jadi kita udah fixkan seperti itu. Supaya apa? Supaya
apa ya istilahnya, supaya nggak apa namanya ya, mengurangi kesilapan. Nah, apa makna mengurangi kesilapan? Nanti misalnya tiba-tiba ada silap sedikit, dimasukkanlah nilai daripada umurnya ini misalnya berapa ya? 100 misalnya silap, misalnya kan. Nah, atau kalau 100 kayaknya jarang silap ya, yang mungkin silap mungkin umurnya itu 23, mungkin tersilap ditambahkan 0 misalnya. Jadilah 230. Nah, seharusnya kalau tipe datanya itu small int, itu kan nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Karena memang boleh. Nah, tapi kalau udah kita buat tipe datanya, maknanya domainnya yang kita gunakan adalah employee age, nah ini udah nggak bisa lagi kita masukkan. Kenapa? Karena dia tidak berada di dalam rentang lebih sama dengan 18 dan kurang sama dengan 67. Paham maksudnya? Jadi istilahnya, domain ini cara kita untuk membuat suatu jenis tipe data yang memiliki constraint tertentu. Nah, kenapa? Karena domain yang umumnya itu adalah tipe data yang udah kalian kenal, yang udah kalian gunakan saat praktikum. Nah, itu adalah domain yang biasa, ya, tipe data yang biasa. Itu yang predefined istilahnya, memang udah ada pada basis data, memang sudah ada pada DBMS-nya. Nah, tapi kita bisa membuat versi kita sendiri, dan ini bisa kita gunakan berulang kali juga, ya. Nah, kenapa kita buat versi ya versi sendirilah istilahnya. Kenapa? Ya jelas ada tujuannya. Kalau misalnya kita ingin membuat suatu constraint dengan nilai tertentu, nah maka kita bisa membuat domain di mana domain tadi itu nanti tetap bisa kita gunakan berulang-ulang kali. Bisa dipahami? Jadi intinya tujuannya domain ini supaya kita bisa menambahkan constraint tertentu dan juga nilai default tertentu. Kalau ada yang nggak paham boleh langsung ditanyakan ya. Bu, Oke. kayak masih nggak ngerti, Bu. Kan kalau di create table biasa kan di nama tabelnya kan boleh pakai ini juga yang default check gitu-gitu. Iya, betul. Nah, jadi kayak gini bedanya. Betul, pertanyaan. Nah, seharusnya kan bisa seperti ini kan? Nah, kan boleh gitu juga. Jadi apa Ya, bedanya? bedanya. Nah, bedanya istilahnya kita menggabungkan beberapa hal yang ini. Nah, kita menggabungkan ini dan ini misalnya dan ada ceknya lagi. Nah, misalnya di sini kita buat ada cek lagi di bawahnya. Kita menggabungkan semua itu di dalam satu domain dengan tujuan apa? Jadi nanti saat ada kasus yang sama, kita nggak perlu buat lagi seperti ini, tapi kita tinggal pakai yang mana? Domain yang udah kita buat sebelumnya tadi. Nah, itu makna daripada reusable. Oh, Jadi, berarti ngehemat waktu gitu, Pak, nulis ya, ngulang-ngulang. ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita tulis kayak gini kan panjang, ya bukannya capek-capek kali juga sih nulisnya. Paling tinggal copy paste yang sebelumnya juga. Cuman kan intinya eh, kalau kita buat seperti ini ya berarti kita nggak bisa pakai di tempat lain ya, kita harus nulis hal yang sama lagi di tempat lain ya, menulis hal yang sama lagi di tabel yang lainnya lagi yang ingin kita buat. Nah, tapi kalau kita buat domain ya, kita istilahnya sebelum kita create table ini kita udah buat domain sebelumnya. Oke, maka di sini tinggal kita pakai aja nama domainnya itu tadi, misalnya tadi apa, employee age. Udah tinggal pakai aja. Jadi cara menggunakannya juga sama seperti tipe data biasa. Nah, nanti misalnya ada tabel yang lainnya lagi, misal tabel apa ya? Kerja subkontraktor misalnya ya, subkontraktor. Ya, subkontraktor kan istilahnya bukan employee tapi dia berada di luar tapi bekerja di situ juga biasanya ya. Nah, itu
itu misalnya kita menganggap dia akan menggunakan domain yang sama, employee age yang sama tadi. Nah, itu berarti ya udah tinggal pakai aja domain yang sama. Jadi kita nggak perlu buat ulang dari awal lagi. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Ahmad, Fakih? Panggilannya Pak Fakih atau Ahmad? Ya, bisa. Fakih. Oh, Fakih. Oke. Baik. Saya lanjutkan. Nah, constraint ya. Saya lanjutkan dengan constraint. Jadi constraint ini ada beberapa constraint yang default, bukan default ya. Hampir di semua di BMS itu ada, yaitu not null. Ya, not null itu berarti kita ingin membuat suatu kolom tadi itu nggak boleh ada nilai nul. Ya, jadi harus terisi. Kemudian unique. Nah, unique ini maknanya kita ingin membuat supaya data di dalam kolom tadi itu nggak sama persis. Ya, nggak boleh ada yang sama persis, harus unik. Nah, biasanya unik ini digunakan untuk mendefinisikan kandidat key. Nah, masih ingat kandidat key waktu saya jelasin bahasan gimana ya? Oh, penormalan. Ya, penormalan. Kan ada primary key. Primary key kan apa istilahnya ya? Wajib ada gitu kan. Nah, tapi bisa saja kita memiliki kandidat key. Contohnya misalnya seperti ini. Ada tabel. Nah, anggaplah tabel mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kan pasti akan dikenal dengan NPM-nya. Ya kan? NPM adalah primary key-nya di sini. Ya kan? Nah, dan mahasiswa itu juga nanti bisa saja memiliki email. Email ini ada nggak email yang sama di dunia ini? Ada nggak? Beda semua. Ya, semua kan, nggak boleh ada yang sama kan. Walaupun nanti depannya sama, ekstensinya beda. Nah, misalnya satu kita pakai @gmail.com, satunya lagi @yahoo.com. Dan itu akan dianggap sebagai email yang berbeda. Nah, email ini itu akan menjadi kandidat key. Apa maknanya kandidat key? Ya berarti dia nggak boleh sama. Ya, unik istilahnya ya, unik. Nah, tapi dia bukan primary key karena kita udah buat di awal NPM itu sebagai primary key. Nah, tapi email ini bukan primary key, tapi dia adalah kandidat key. Maknanya apa? Email ini juga bisa digunakan alternatif istilahnya sebagai pembeda antara baris yang satu dengan baris yang lainnya juga. Nah, itu makna daripada unique. Kemudian primary key, nah ini yang tadi saya bilang. Nah, primary key-nya ini istilahnya dia ada dua hal sekaligus yang dia bawa, yaitu not null dan unique. Nah, jadi kalau kalian udah buat satu kolom itu sebagai primary key, maknanya otomatis dia adalah not null dan unique. Ya, jadi nggak perlu buat lagi sesudah kita buat dia primary key ditambah di sampingnya lagi not null unique, itu nggak perlu karena memang secara bawaan primary key ini maknanya adalah not null dengan unique. Nah, kemudian ada hal yang lain yaitu check. Ya, check ini untuk constraint yang lebih kompleks, nanti akan kita lihat contohnya kemudian. Nah, ini contoh yang tadi juga ya sebetulnya. Oke. Nah, di sini saya ingin menjelaskan. Jadi boleh dibuat di sini dan boleh dibuat di bawah. Kedua-duanya boleh. Nah, kalau di sini ini maknanya constraint ini hanya akan berlaku untuk ini. Kalau kita buat di bawah, istilahnya di bawah daripada definisi setiap atribut tadi, nah berarti pastiin yang mana yang akan menjadi primary key, ya primary key, tapi yang mana kolom yang mana yang jadi primary key. Nah, EMP tuh. Berarti pastikan itu ada apa namanya informasi tambahannya, ya. Jadi ada informasi tambahan kalau kita buat di bagian bawah sekali. Nah, kemudian unique. Nah, unique ini untuk membedakan antara apa namanya data di dalam kolom tadi akan berbeda, ya. Nah, di sini ya ada contoh unique
last name, first name. Kemudian ada contoh di bawahnya lagi first name, bla bla bla, not null unique, last name bla bla, not null unique. Nah, ini kedua hal ini berbeda. Tahu kalian perbedaannya apa? Ada yang tahu? Mungkin gini, Bu ya. Kalau yang pertama last name first name-nya apa harus beda kayak mana maksudnya keduanya harus beda bukan gitu ya. Maksudnya kalau last name ada yang sama boleh, cuman nggak boleh kalau digabung nggak boleh sama gitu. Oke. Nah, Atau bilang ya, bingung nggak? kalau yang di Kalau bawah, yang di bawah first name-nya harus beda, last name-nya harus beda juga. betul sekali. Nah, betul. Nah, betul kayak yang Fakih bilang tadi. Jadi, kalau yang pertama ini, kalau udah dibilang unique, last name, first name, maknanya pasangan last name dan first name, jadi nih urutannya harus sama ya, last name, first name. Jadi kalau misalnya dibalik first name, last name, ya berarti first name dengan last name, kayak gitu ya. Nah, jadi kalau seperti ini, maknanya last name dengan first name muncul secara bersamaan, itu haruslah unik. Nah, misal kayak gini. Jadi ada last name di sini first name. Nah, last name-nya misalnya last name. Nggak kepikir. Cek misalnya. Kemudian ada cek. Misalnya kan. Nah, jadi kedua hal ini ini tidak akan bermasalah pada yang pertama. Kenapa tidak bermasalah pada yang pertama? Karena last name dengan first name-nya itu kan nggak sama. Maksud saya antara baris pertama dengan baris kedua ini nggak sama. Dia kalau muncul bersamaan nggak sama, ya berarti nggak apa-apa. Tapi kalau muncul bersamaan, data tersebut sama, nah itu yang nggak boleh. Nah, andaikan misalnya di bawahnya ini ada muncul lagi nama yang sama di direct check. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi kalau dia muncul berpasangan last name dengan first name-nya itu muncul berpasangan sama dengan data yang sudah ada sebelumnya, itu yang nggak boleh. Nah, kalau yang seperti ini, ya, kalau yang di bawah ini, maknanya apa? Jadi terpisah. Data di dalam kolom first name itu haruslah unik, dan data yang ada di kolom last name juga haruslah unik. Nah, jadi maknanya apa? Yang ke satu dengan yang kedua ini, ya kalau pada contoh yang ini, ya yang di bawah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena data first name-nya ini sama semuanya. Padahal di sini dibuat unik. Nah, unik berarti nggak boleh ada yang sama. Jadi ini istilahnya secara individu ya. Jadi secara individu daripada atributnya, data di dalam first name nggak boleh yang sama, nggak boleh ada yang sama. Dan yang ini juga data di dalam kolom last name juga nggak boleh ada yang sama. Oke. Oke. Ini berikutnya terkait dengan check dan reference. Nah, reference ini jelas saat kita ingin membuat constraint foreign key. Ya, kita ingin membuat constraint foreign key. Oke, caranya gimana? Caranya bisa langsung kita buat seperti ini di samping daripada nama atributnya langsung di samping, atau kita buat di bawah. Nah, seperti tadi saya bilang kalau kita buat di bawah pastikan apa kolom yang kita ingin buat sebagai foreign key itu tadi. Nah, jadi jangan lupa tulis foreign key appraiser
reference, staff, lecturer, kemudian, nah ini ada tambahannya nih, on delete, set null, on update, cascade. Apa maksudnya? Ada yang ya maksudnya ya sesuai dengan tulisannya ini ya. Jadi kan, jadi ceritanya gini. Ini kan ada table student, ini ada table staff, ya kan? Data tutor ini itu akan berkait dengan data appraiser. Data tutor itu berkait dengan data appraiser ini, ya kan? Jadi tutor ini ada apa istilahnya ya? Data appraiser ini akan menjadi foreign key-nya, istilahnya dengan dari tabel dari tabel ini nggak ada kaitan ya. Astagfirullah. Sorry. Silap bukan. Ini tabel student sendiri, ini tabel staff sendiri. Ada satu lagi tabel lecturer. Mana nggak ada contoh kok tabel lecturernya. Ingat saya ada. Ternyata nggak ada. Ada tabel satu lagi, tabel lecturer ya, tapi nggak muncul di sini. Nggak terhapus kayaknya waktu saya update dulu. Jadi ada tabel lecturer satu lagi dan data appraiser ini kaitannya dengan data lecturer yang ada. Tunggu loh, kenapa saya jadi bingung? Oh alah, appraiser ini dengan ini ya, dengan lecturer ya. Astagfirullah. Jadi appraiser ini itu adalah foreign key dari diri dia sendiri juga. Jadi dari tabel staff ini juga maknanya data appraiser itu hanyalah mungkin muncul datanya itu hanya mungkin muncul kalau data dari lecturer ini ada. Jadi istilahnya dia akan berkait. Jangan sampai nanti data appraiser-nya itu tiba-tiba muncul data yang berbeda yang tidak ada di dalam data lecturer. Nah, namun apa? Di sini ada tambahan constraint yaitu on delete set null. Nah, maksudnya apa? Andaikan ada baris pada kolom lecturer yang dihapus. Contoh ya. Kasih contoh. Nah, misalnya ada data yang dihapus, misalnya si Edi, ruangannya 101, si Roy 102, Razernya ini. Nah, contoh misalnya kita menghapus data ND, ya, data baris ini kita hapus nih. Nah, data baris ini kita hapus. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, kalau kita tambahkan ini, kalau nggak kita tambahkan, nah ini bisa error. Ya, bisa error. Tapi kalau kita tambahkan ini on delete set null. Ya. Kalau data aslinya itu kita hapus, maka data relasinya itu tadi, data foreign key-nya itu tadi, itu akan diubah jadi nol. Maka ini otomatis akan diubah jadi nol. Ya. Nah, kemudian ada tambahan on update cascade. On update cascade. Apa maksudnya? Nah, misal ada data yang baru lagi, misalnya 103
misalnya nih kita mau update, ini belum ada data ya. 104. Udah ke bawah banget, jadi nggak bisa saya tulis lagi. Oke, nah misal, nah yang ini ya, Sarah, ininya si Jack, ininya si Sam. Nah, misal yang si, apa ini namanya ya, si Roy ini, kita mau update ya. Nah, si Jack ini ya, nama Jack ini kita mau update ya, on update kan maksudnya. Jadi data yang aslinya itu diupdate. Kalau misalnya data aslinya ini kita update, misalnya kita tambah nih Jack D, kita tambah ya, ada nama singkatan lagi lah, Jack D. Nah, maksudnya apa? Saat ini terjadi perubahan on update cascade. Cascade itu maknanya apa? Apa yang berelasi dengan dia itu akan otomatis juga akan diubah on update cascade. Jadi maksudnya seperti itu. Bisa dipahami? Jadi kalau Cascade artinya apa, Bu? cascade, bahasa Indonesia-nya apa ya? Susah mencari istilah bahasa Indonesia. Cascade. Cascade itu kan kayak bergulung deh, gimana ya? Kan sering kan kalau kita ada suatu window gitu kan, window, misalnya kita buka Word aja kan, nah window seperti ini kan otomatis kalau kita buka seperti itu dia akan cascade ya, tertimpa istilahnya ya, tertimpa muncul sedikit aja gitu kan. Nah, maksudnya apa? Jadi lebih kurang maksudnya apa yang udah diubah sebelumnya, maka di tempat yang lain itu dia akan diubah juga. Jadi lebih kurang maksudnya seperti itu. Kalau ditulis apa namanya, diartikan dalam bahasa Indonesia, nggak tahu juga saya maksudnya apa ya, tapi maknanya lebih kurang seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat itu set no kalau update cascade. Oke, berikutnya adalah cek. Nah, cek. Jadi cek ini bisa kita tambahkan aturan-aturan, constraint yang lebih khusus lagi ya, yang memiliki kondisi. Contoh misalnya sex. Nah, seksnya di sini sex in MF. Jadi maknanya hanya boleh dimasukkan data M atau F saja. Jadi nggak bisa selain daripada itu. Nah, kemudian di sini ada untuk salary juga ada ceknya, di mana salary-nya ini haruslah salary ya dari table employee-nya juga, di mana data superiornya ini sama dengan data employee number. Jadi maknanya salary-nya ini haruslah lebih kecil ya. Jadi istilahnya kita punya atasan kan, seharusnya kan logikanya atasan kita itu punya gaji lebih tinggi daripada kita. Nah, jadi ini untuk memastikan jangan sampai terjadi silap entry ya, silap saat kita insert. Nah, caranya kita menambahkan cek ini. Jadi salary-nya itu nanti supaya tetap lebih kecil daripada salary dari si atasannya itu tadi. Nah, ini tujuan daripada cek. Nah, jadi ini adalah syarat-syarat tambahan pada saat kita meng-create table. Nah, kemudian kita juga bisa membuat assertion. Nah, assertion ini istilahnya kalau kita ingin buat kondisi ceknya itu bisa kita ulangi, bukan kita ulangi, kita gunakan berulang kali ya, constraint-nya itu supaya bisa kita gunakan berulang kali,
maka kita bisa membuat istilahnya assertion. Ya, assertion ini adalah kondisi constraint yang bisa kita gunakan berulang-ulang kali. Contohnya apa? Di sini create assertion, kasih nama apa, kemudian apa sih syaratnya? Cek misalnya 1 kurang sama dengan select count from employee. Berarti apa? Maknanya saat kita gunakan assertion at least one employee ini, berarti dia akan memastikan bahwa data di dalam employee itu ya nggak boleh kurang dari 1. Jadi minimal itu harus ada 1 employee-nya, ya nggak boleh kurang dari 1. Oke, kemudian berikutnya adalah alter, ya alter. Nah, seperti tadi saya bilang, kalau create itu untuk semua bisa create table, create domain, create session. Nah, alter di sini juga bisa ada alter domain table yang ada contohnya alter assertion itu sebetulnya bisa juga. Ya, alter itu berarti maknanya kita ingin mengubah ya. Kemudian menghapus. Menghapus kita remove sintaksnya di sini adalah drop ya, drop domain dengan drop table. Oke. Nah, kemudian di sini ya, setiap DBMS ya, setiap kalian membuat suatu table di dalam DBMS, sebetulnya di balik table tadi itu ada istilahnya data dictionary. Apa makna daripada data dictionary? Maknanya ada informasi tambahan di dalam table tadi. Ya, ada informasi tambahan. Nah, contohnya apa? Nah, misalnya informasi tentang table-table apa saja, informasi tentang atribut-atribut apa saja, informasi tentang domain apa saja. Nah, contoh misalnya ada table column. Nah, apa saja data dictionary-nya? Nanti data dictionary-nya itu nanti akan ada nama kolomnya apa, nama table-nya apa, posisinya apa, apakah ada nilai default-nya, dan seterusnya. Jadi intinya apa yang kalian buat saat kalian melakukan proses create, itu akan tersimpan di dalam data dictionary beserta dengan informasi-informasi tambahan yang lainnya lagi. Jadi seperti apa ya, kamus lah ya istilahnya. Dan itu bisa kita ambil kembali data dictionary tadi. Bisa kita apa namanya, kita gunakan kalau memang kita perlukan. Jadi ini sifatnya otomatis ya, saat kita buat sesuatu di dalam DBMS, maka otomatis itu akan ada data dictionary-nya, akan tersimpan di dalam data dictionary. Oke, berikutnya adalah data manipulation. Ya, data manipulation language itu kalau data definition language itu berarti maknanya dari proses create ya, dari yang nggak ada menjadi ada, atau istilahnya kita ubah ataupun kita hapus. Nah, sedangkan data manipulation language itu berarti kita maknanya di sini memanipulasi dari yang kontainernya. Jadi kalau DDL itu kita buat kontainernya istilahnya, kalau data manipulation language ini kita bermain dengan isi konten daripada kontainer itu tadi. Ya, jadi istilahnya kita bermain-main dengan apa? Insert data ke dalam table, hapus data dari table, update nilai yang ada pada table. Jadi sifatnya manipulasi konten yang ada di dalam semua apa namanya ya, semua hal-hal yang udah kita buat sebelumnya pada DDL. Jadi istilahnya DML ini seperti kita memasukkan isinya lah ya, memasukkan isi ke dalam tabel, mengupdate dan menghapus. Oke, nah apa saja fungsi, bukan fungsi, apa saja sih operasi-operasinya? Ada insert, delete, dan update. Ini kalian juga ada belajar. Nah, sintaksnya seperti apa? Ini juga sudah dipelajari. Ya, insert into values, langsung kita berikan values-nya. Atau, nah, insert into table, di mana
data yang kita insert itu berasal dari query, ya, hasil query yang lain. Itu bisa, ya, bisa. Nah, mungkin ini belum pernah kalian gunakan sebelumnya, tapi hal ini bisa kita lakukan. Jadi maknanya data yang baru itu hasil dari query dari tabel yang lainnya. Boleh. Nah, seperti apa? Contohnya kayak ini ya. Nah, ini kan yang biasa ya, ini biasa. Ini juga ya. Bedanya apa ini dengan ini? Bedanya apa? Kalau bedanya? Ini lebih panjang, ini lebih pendek. Yang atas, oke. Yang atas 3 tuh keseluruhan dari apa namanya? Nama kolomnya. Kolomnya cuma 3 gitu. Oke. Bawah. Yang bawah ya untuk ya kalau mau pilih beberapa kolom aja. Ini yang lainnya mana ya? Kayaknya cuma pakai aja menjawab ya. Oke, betul sekali jawabannya. Jadi kalau misalnya ini maknanya kita akan memasukkan values untuk ke semua kolom yang ada pada table. Sedangkan yang ini kita pilih kolom yang mana saja yang ingin kita masukkan. Ya misalnya kayak gini kan udah lebih jelas ini hanya kolom name sama income saja. Nah ini yang tadi saya jelaskan bahwa insert itu juga bisa berasal datanya dari query. Ya ini query insert into person, kolom name, select father from father child where father not in, select name from person. Maksudnya apa? Kita ingin memasukkan data ke dalam table person, di mana data tadi itu adalah data father pada table father child, ya. Nah kemudian cek dulu, ya cek dulu data father tadi itu belum wujud, ya belum wujud di dalam tabel person. Barulah nanti data tadi itu masuk. Tapi kalau memang udah wujud di dalam tabel person ya nggak akan dimasukkan lagi. Kenapa? Karena kita ada proses yang seperti ini ya, not in. Oke, kemudian insert. Nah, insert ini urutan atribut dan nilainya jika ada harus sepadan dan ini penting. Jumlah atribut dan jumlah nilainya juga harus sama. Kalau nggak sama, error. Jika tidak ada list atribut, maknanya list semua atribut pada tabel akan diambil. Oke. Jika tidak semua atribut digunakan pada insert, maknanya atribut yang tidak ada akan menggunakan nilai default ataupun nilai null. Kemudian delete. Nah, delete ini seperti biasa ya, biasanya dia pasti akan ada where condition-nya. Ya, kondisi yang memenuhinya. Jadi kalau dia memenuhi maka data tadi akan dihapuskan. Kemudian, nah ini yang paling penting sekali ya, seperti tadi saya jelaskan tentang cascade. Ya, seperti tadi saya jelaskan pada cascade, kalau mengubah ya, tadi kan on update cascade ya, berarti kan saat kita ubah maka dia akan berubah juga. Tapi kalau on delete cascade itu berarti saat kita hapus maka data pasangannya itu juga akan terhapus. Kita balik ke tadi. Nah, ini dia ya. Jadi kalau on update cascade, makanya saat kita ubah, maka data yang pasangannya juga akan berubah. Tapi kalau on delete cascade, berarti yang pasangannya itu juga akan kita hapus juga, ya cascade. Ya, jadi istilahnya dia saling berelasi. Kenapa? Karena antara primary key dengan foreign key-nya. Jadi ada relasinya saat terjadi sesuatu, jangan sampai nanti pasangannya itu nggak tahu apa-apa istilahnya ya. Nah, jadi yang pasangannya itu juga harus kita akomodir, apakah kita berikan nilai nol, apakah kita hapus juga misalnya. Nah, jadi ada caranya ya, ada caranya. Oke. Oke, jika bagian where tidak ada akan dianggap sebagai where true. Nah, kemudian update. Nah, update ini kita mengubah nilai. Nah, mengubah nilai dan biasanya itu akan ada where condition-nya juga, ya, where condition.
Ini update person, set income 945, where name sama dengan grade. Nah, kemudian kita akan masuk ke data control language ya, DCL. Nah, DCL, data control language. Jadi data control language ini berkaitan dengan apa? Ya, berkaitan dengan privilege istilahnya ya, hak akses. Nah, jadi maknanya itu apa privilege ini tadi? Maknanya siapa saja user yang boleh menggunakan data tadi, siapa saja user yang boleh membaca data tadi, siapa saja user yang boleh mengubah data tadi. Nah, ini adalah bagian dari DCL. Jadi terkait dengan hak akses ataupun privilege. Nah, biasanya ini yang memiliki kontrol terhadap ini adalah administrator dari database-nya. Jadi kalau kalian sendiri yang buat ya kalian juga sebagai administrator. Tapi kalau kalian tidak memaintain basis datanya, tapi hanya sekedar menggunakan saja, ya jelas kalian tidak akan mempunyai kontrol terhadap DCL ini. Ya, nggak ada kontrol karena ini adalah bagian dari hak akses si admin ya, admin yang paling tinggi sekali ya, ataupun database administrator. Nah, kalau misalnya kalian buat di PHP MyAdmin misalnya, kan muncul tuh kan kalau di bagian MySQL-nya itu kan muncul nanti siapa-siapa saja nanti saat kalian buat database itu nanti hak aksesnya untuk siapa saja itu nanti akan muncul. Nah, itulah sebetulnya DCL. Nah, DCL ini hak akses ini ya, yang terkait dengan hak akses ini itu tergantung kepada apa? Itu nanti akan bergantung kepada resource-nya. Jadi tabel mana? Nah, itu maknanya resource ya. Ataupun database yang mana? Itu adalah resource. Nah, kemudian dia juga berkait kepada user. Jadi penggunanya itu siapa saja yang boleh ya. Dia kan pengguna user daripada basis data kan banyak, hanya satu. Jadi siapa saja nanti yang mendapatkan hak akses tersebut gitu. Kemudian ini who grants ya. Grants itu berarti yang memberikan hak akses ke orang lain. Nah, bedanya dengan ini who receive itu maknanya dia yang menerima. Berarti istilahnya dia hanya sebagai user biasa saja. Nah, tapi kalau grant itu berarti dia memiliki hak akses untuk mengubah hak akses orang lain lagi. Ya, itu juga terkait dengan hak akses, ya, privilege. Kemudian ada action. Nah, kan tadi ada resource. Nah, resource tadi, kemudian action itu maknanya apa? Untuk setiap resource tadi dia boleh ngapain aja. Dia boleh hapus, dia boleh baca aja misalnya, atau dia boleh update, tapi dia nggak boleh hapus misalnya. Nah, itu yang kita maksud dengan action. Nah, kemudian possibility to transfer the privilege itu maknanya apakah mungkin hak akses kita itu kita transfer ke orang lain, ke user yang lain. Nah, itu juga bagian daripada privilege ya, hak akses. Nah, apa saja yang biasanya itu akan diatur oleh privilege ini? Biasanya proses insert. Nah, karena ini yang penting ya, karena dia akan berkait dengan data. Jadi sangat hak akses ini sangat penting sekali kita definisikan, kita batasi di awal ya, siapa-siapa saja yang boleh. Mungkin kalian hanya sekedar membuat aplikasi yang jalan di localhost saja, jadi nggak terlalu masalah. Tapi kalau aplikasinya itu memang sudah running, ya sudah dijalankan pada suatu instansi tertentu ataupun suatu perusahaan tertentu, maka pastikan privilege-nya itu seperti apa. Ya, jangan sampai nanti ada orang yang tidak memiliki hak, tapi dia bisa mengupdate data ataupun menghapus data yang udah ada, nah itu akan sangat berbahaya sekali.
Jadi hal-hal ini yang paling penting yaitu insert, update, delete, select, reference, usage. Nah, ini semuanya yang harus dikontrol pada bagian harus dikontrol oleh database administrator ya, DCL, bagian daripada DCL. Nah, apa saja yang ada pada DCL ini? Cuman dua dia, yaitu grant dan revoke. Grant itu kasih akses, revoke itu berarti mengambil akses yang udah ada tadi, dihapus aksesnya istilahnya ya. Nah, caranya kayak gimana? Nah, berarti misalnya grant apa saja privilege-nya. Nah, misalnya kalau all privilege ya berarti tinggal kita tulis all privilege. Tapi kalau misalnya hanya beberapa saja, misalnya hanya select saja, misalnya select itu kan berarti pembaca aja ya. Nah, atau misalnya insert saja misalnya. Nah, berarti nanti privilege-nya itu kita buat satu persatu apa saja. Yang ini tadi ya. Nah, kemudian on resource. Resource-nya apa? Itu table biasanya ya. To user, to siapa sih usernya? Nah, with grant option apa istilahnya? Apakah ada opsi-opsi tambahan yang lainnya lagi? Specify whether the privilege can be transferred to other. Jadi istilahnya apakah privilege si yang diberikan si Joy ini itu bisa ditransfer ke orang lain lagi ya, berarti nanti kita buat grant option-nya. Nah, ini saya tidak menjelaskan secara detail di sini, di praktikum pun itu tidak ada karena ini sifatnya lebih ke database administration ya. Jadi kalaupun mau dipelajari lebih lanjut itu udah mata kuliah yang berbeda. Jadi mata kuliah database administration atau administrasi basis data. Nah, kenapa? Karena ini hal ini yang akan dipelajari ya secara lebih detailnya. Itu terkait dengan grant dan revoke. Jadi di sini saya nggak menjelaskan secara detail dan di praktikumnya juga nggak ada. Tapi sekedar tahu aja dulu bahwa data control language itu ada dua, yaitu ada grant dan revoke. Grant itu berarti kita memberikan hak akses, kalau revoke itu berarti kita ambil hak akses yang udah kita berikan tadi. Oke, ya itu saja kuliah kita pada hari ini. Ada yang ingin bertanya? Saya pikir bisa saya lanjut tentang SQL. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Dari SQL-nya banyak juga. Ya udahlah. Minggu depan saja saya lanjutkan query-nya ya. Ada. Oke. Ya baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, ini udah pada menghilang semuanya, mukanya nggak ada lagi. Mungkin dengarnya sambil tidur-tiduran, terakhir jadi tidur siang beneran ya. Jadi jam-jam kayak gini, puasa lagi memang yang paling nyamannya tuh tidur gitu ya. Nggak ada Bu, perhatiin Bu. Karena ada kelas saya satu lagi hari Rabu, saya ngajar jam 2 juga. Saya tanya ke Ranto, kalian mau online atau offline? Itu saya udah berpikir kayaknya bakalan online kan. Tapi ternyata mereka malah mintanya tuh offline. Bu, jam 2 siang jamnya ngantuk gitu ya. Kalau di rumah nanti ngantuk, jadi mendingan pergi ke kampus saja. Ya udahlah, saya ikut aja. Kampus pun boleh juga. Oke, baik, kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan minggu depan aja terkait dengan query-nya. Saya akhiri di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.